Selamat sore, Pak Tommy. Sepertinya Pak Tommy sudah hadir. Bisa mendengar suara saya? Selamat siang. Selamat siang, Pak Tommy. Selamat siang. Ya, Pak. Sehat, Mas. Nah, saya Daru, Pak, yang Oh, hari siap. ini bertugas mendampingi Bapak. Oh, siap, Mas Daru. Nanti kalau sudah siap kita mulai, Pak Gi. Saya nunggu kesediaan Bapak aja. Oh, boleh, boleh. Kalau kayak gitu, Mas Daru, dibuka aja, Mas Daru. Oh gitu, siap. Teman-teman yang lain sudah bisa mendengar suara saya? Sofia Aulia atau Mas Hamidi? Bisa, Bapak. Oke. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah, pada siang ini kita bisa melanjutkan acara kita, yaitu acara 3-in-1. Dan di siang ini kita akan mendengarkan penyajian dari Pak Tommy Christian terkait bagaimana hak atas tanah untuk badan hukum. Dan sepertinya karena Pak Tommy ini juga kemarin sudah diperkenalkan, beliau adalah Kasubdit, sebentar, kok saya jadi lupa. Pendaftaran tanah dan ruang, Mas. Kasubdit Pendaftaran Tanah dan Ruang. Ya, ini momen berharga karena saya rasa beliau sangat-sangat menguasai terkait pendaftaran tanah dan memang yang bertanggung jawab di situ. Sehingga dalam kesempatan ini kita bisa memperoleh banyak pembelajaran. Bukan hanya teori, bahkan karena tujuan dari 3-in-1 adalah kita mengetahui dan meminimalkan gap antara akademisi dengan dunia praktek. Kita bisa mendengarkan penjelasan-penjelasan bagaimana sebetulnya di tataran praktis penerapan pendaftaran tanah, terutama yang spesifik hari ini kita bicara terhadap badan hukum. Tadi saya dapat briefing bahwa waktu kita mungkin sampai jam 15.30 ya. Jadi kita punya kesempatan untuk mengeksplor bagaimana kondisi di dunia praktek untuk pendaftaran tanah. Nah, mungkin pertama di kesempatan ini saya ingin memberi kesempatan Pak Tommy menyampaikan paparannya, penjelasannya. Mungkin dalam waktu 30-40 menit, Pak G. Nah, waktu dan tempat saya persilahkan Pak Tommy. Terima kasih, Mas Daru, untuk waktu yang diberikan. Selamat siang, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Topik hari ini terkait dengan pemberian hak atas tanah untuk badan hukum ya. Baik, jadi teman saya akan coba share screen aja. Dian, terima kasih Mbak Dian. Ya, langsung aja Mas Daru ya. Monggo, Pak. Baik, ini terkait dengan hak penguasaan negara. Kemarin sudah dijelaskan bahwa penguasaan negara ini memang kewenangan ada pada negara ini berdasarkan konstitusi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tafsiran dari undang-undangnya, penguasaan negara adalah memberi kewenangan pada negara untuk mengatur, menentukan
dan mengatur hubungan hukum antara orang dan bumi, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan roh angkasa. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar ya tafsir dari Mahkamah Konstitusi karena ada beberapa undang-undang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam yang diuji. Jadi kalau hak penguasaan negara itu kewenangannya itu adalah dalam hal membuat kebijakan ya, mengatur, mengawasi, mengelola, kan sampai dengan mengurusi. Nah, kewenangan tersebut terkait dengan pemberian hak atas tanah ini kewenangannya ada pada Kementerian ATR BPN ya Bapak Ibu. Jadi nanti prakteknya mungkin Bapak Ibu tahu kalau Kementerian ATR BPN ini di daerah itu, di provinsi itu ada namanya Kanwil BPN provinsi, dan di kabupaten kota itu ada namanya Kantor Pertanahan Kabupaten Kota. Next. Ini juga sudah dijelaskan. Jadi ada beberapa jenis hak berdasarkan PPA. Namun yang wajib didaftar itu ada 4 ya. Milik, HGU, HGB, HKT. Nah, memang di Indonesia ini jenis hak itu tergantung dari pemanfaatan dan subjek yang mohon. Misalnya yang mohon subjeknya perorangan, dia bisa diberikan 4 jenis hak ini. Tapi kalau misalnya yang mohon badan hukum dan peruntukannya spesifik, misalnya untuk perkebunan, perikanan, peternakan, dia bisa diberikan dengan HGU, hak guna usaha. Kemudian sekarang ada beberapa jenis kegiatan usaha juga nih, yang dia tidak terakomodir dalam jenis kegiatan HGU. Itu bisa diberikan dengan hak pakai. Misalnya budidaya tumbuhan pohon-pohon jenis pohon yang ada di hutanan lah. Nah, itu bisa diberikan dengan hak pakai. Kemudian kalau HGB juga spesifik, dia hanya untuk mendirikan bangunan di atas tanah milik orang lain atau di atas tanah negara. Kemudian Kementerian Lembaga ini ya bisa diberikan dengan hak pakai selama dipergunakan. Jadi hak atas tanah di sini bergantung pada subjek dan juga jenis penggunaannya. Nah, juga sudah dijelaskan terjadinya hak atas tanah itu karena ketentuan undang-undang, karena penetapan pemerintah, dan karena berdasarkan perjanjian. Nah, mungkin untuk badan hukum ini lebih kepada terjadinya hak atas tanah di poin 2 dan 3. Jadi kita jelaskan satu persatu. Next. Nah ini, jadi terkait dengan pemberian hak atas tanah itu sebelumnya diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 96. PP 40 Tahun 96 saat ini sudah dicabut pasca berlakunya UCK Nomor 11 Tahun 2020, dan sekarang Undang-Undang Nomor 6 ya 2023 tentang Perpu UCK menjadi undang-undang. Di situ peraturan pelaksananya termasuk PP 18 2021 ini masih tetap berlaku. Jadi di PP 18 2021 ini ada beberapa amanat. Agar diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. Nah, dulu PP 40 tahun 96 itu peraturan pelaksananya diatur dalam beberapa peraturan, Pak Ibu. Ada peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 tahun 99. Itu mengenai tata cara pemberian hak atas tanah. Ada juga pengaturan mengenai panitia pemeriksaan tanah 7 tahun 2007. Kemudian ada beberapa pengaturan lain. Nah, sekarang dengan Permen 18 tahun 2021 ini semua diatur, disimplifikasi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada 14 bab dan 29 pasal. Ini kami mencoba untuk memudahkan saja, kita berdasarkan ruang lingkup pengaturan. Jadi terkait dengan pemberian hak atas tanah, pengaturannya ada pada Peraturan Menteri 18 tahun 2021. Kemudian nanti terkait dengan pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanahnya semula diatur di
Halaman 2 tahun 2013, saat ini sudah ada ini pengaturan pelimpahan kewenangan yang baru. Sebagai contoh, mungkin kalau dulu itu kewenangan Kanwil itu untuk HGU sampai dengan 250 hektar. Nah, dengan peraturan Menteri 18.001 ini diperluas menjadi 500. Kemudian untuk hak guna bangunan provinsi dulu sampai dengan 15 hektar. Sekarang sampai dengan 25 hektar. Jadi dengan peraturan Menteri yang baru ini, kewenangan Kanwil dan Kantor Pertanahan diperluas. Demikian juga untuk perorangan, kemarin sudah dijelaskan kalau kewenangan pemberian hak atas tanah perorangan ini semua dilimpahkan ke Kanta dan Kanwil. Next. Nah, ini juga sudah dijelaskan, nanti kita fokus di PMNA 99 dan 7.007 serta keputusan yang Menteri yang berlaku secara umum. Jadi dulu sebenarnya sudah diatur Pak Ibu terkait perubahan hak guna usaha karena akan digunakan untuk fasilitas pendukung, misalnya untuk emplacement. Dulu di 21 tahun 94 itu dimungkinkan untuk HGU yang di atasnya itu telah direncanakan untuk fasilitas pendukung, itu bisa, misalnya pabrik, emplacement itu bisa dia misahkan dulu haknya, kemudian menjadi HGU baru, dan itu langsung ditingkatkan, dirubah haknya. Namun dengan berlakunya peraturan Menteri nomor 7 tahun 2017 itu tidak bisa seperti itu lagi. Harus mekanismenya dilepaskan dulu sebagian dari HGU yang akan digunakan untuk pabrik, terus kemudian diberikan hak baru. Kemudian dengan 18/2021 diatur kembali. Jadi untuk HGU yang akan digunakan untuk emplacement tadi bisa diberikan hak sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini di sini juga diatur baru apabila hak guna usaha tersebut terjadi atau di lokasi tanah yang diberikan hak guna usaha itu terjadi perubahan RW. Nah, ini berdasarkan peraturan Menteri ini juga bisa dilakukan perubahan hak. Nanti kita akan jelaskan. Nah, untuk SOP-nya, walaupun peraturan Menteri mengenai tata caranya sudah diubah, namun terkait dengan SOP ini masih berlaku ya. Peraturan nomor 1 tahun 2010, kemudian peraturan Menteri nomor 4 2017. Jadi kalau untuk kewenangan Menteri, ini ada pengaturan lebih lanjutnya di peraturan nomor 4 tahun 2017. Misalnya HGB, HGU yang kewenangan Menteri, flow atau alur prosesnya, persyaratannya mengacu kepada Permen ATR BPN nomor 4 tahun 2017. Kemudian next. Nah, ini perolehan juga kemarin sudah disampaikan. Jadi sebelum memohon hak atas tanah tersebut sudah dikuasai. Nah, dikuasai di sini tergantung pada status tanahnya. Kalau dia tanah negara, dia membebaskan apabila ada penguasaan masyarakat, kemudian kuota hak seperti apa, dia harus dilepaskan oleh pemegang haknya. Terus kalau dia masuk dalam kawasan hutan seperti apa, dia harus melepaskan status kawasan hutannya menjadi areal pengenalan lain. Kemudian ini kalau terkait pemberian hak atas tanah ini dalam praktek ini biasanya yang paling sering menjadi kendala itu apabila dia berada dalam kawasan hutan. Karena memang terkait dengan pemberian hak atas tanah ini, dia harus terlebih dahulu dilepaskan dari status kawasan hutannya. Baru bisa diumumkan hak atas tanahnya. Nah, kemudian ada pengaturan baru terkait dengan pemberian hak atas tanah ini mengacu kepada dasar perolehan atau KKPR lah, kalau sebelumnya kan izin lokasi. Jadi kalau dulu tuh
misalnya dia punya izin lokasinya 100 hektar lah misalnya, tapi dia melakukan pembebasannya itu bertahap. Nah, kalau dulu itu tanah yang sudah dibebaskan, kemudian dapat dimohon sesuai dengan luas yang telah dibebaskan. Nah, ini sudah diatur di dalam 18 tahun 2021 itu bahwa kewenangan permohonannya itu bergantung kepada KKPR atau dasar perolehan. Jadi kalaupun dalam KKPR-nya 100 hektar terus dia mohon sebagian dari luasan KKPR, kewenangan pemberian hak atas tanahnya mengacu kepada luasan pada KKPR. Jadi di sini sudah ada pengaturan tugasnya untuk apa Bapak Ibu, untuk mengantisipasi adanya pemecahan kewenangan Bapak Ibu. Jadi kalau sebelumnya itu apabila tanah yang sudah dibebaskan itu langsung dimohon dengan dalih ini merupakan strategi dari perusahaan. Nah, sekarang udah nggak boleh lagi. Pokoknya dia punya KKPR berapa, KKPR itu ada jangka waktunya berapa tahun, ya kan? Nah, dia harus selesaikan dulu tuh perolehan tanahnya sesuai dengan jangka waktu KKPR. Nah, berapa yang berhasil dikuasai dalam jangka waktu 3 tahun tersebut, dan atau perpanjangannya setahun, barulah bisa dibebaskan. Jadi nggak bisa lagi tuh bebaskan sebagian terus dimohon. Gitu ya Pak Ibu. Kemudian, ini juga, jadi terkait dengan permohonan hak atas tanah itu, tanggung jawab material terhadap kebenaran dari data yang disampaikan itu tanggung jawabnya ada pada pemohon. Jadi Kementerian APR BPN dalam hal ini dan pelaksanaannya oleh kantor pertanahan itu hanya bertanggung jawab pada kebenaran formil. Jadi data yang disampaikan oleh pemohon apabila di situ terdapat informasi yang disembunyikan misalnya itu tanggung jawabnya ada pada si pemohon. Jadi apabila nanti bisa dibuktikan informasi tersebut tidak benar, itu bisa dapat dibatalkan. Lanjutnya. Nah ini ada perubahan juga terkait dengan alur proses pemberian hak atas tanah. Sebelumnya alur permohonan hak atas tanah yang merupakan kewenangan menteri itu prosesnya berjenjang dari loket kantor pertanahan, terus kemudian ke Kanwil, dan seterusnya ke pusat untuk mendapatkan SK atau surat keputusan pemberian hak atas tanahnya. Jadi kalau dulu, kalau misalnya kewenangan menteri itu 16 hektar ya dulu. Jadi permohonan diajukan ke kantor pertanahan nanti melakukan pengukuran, kemudian pemeriksaan tanah, kemudian kepala kantor meneruskan permohonan tersebut ke Kanwil. Kanwil teliti lagi kelengkapannya, kemudian diteruskan ke menteri disertai dengan pendapat pertimbangan. Nanti menteri apabila persyaratannya lengkap dan benar, itu ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat keputusan. Nah sekarang apabila itu kewenangan menteri, berkas itu dari kepala kantor langsung ke menteri. Jadi kepala kantor ini hanya mendapatkan tembusan. Itu bedanya dengan Permen 18 ini. Kemudian, nah ini tadi dah bahwa permohonan hak itu berdasarkan KPR atau dasar perolehan atas tanah. Lanjut. Nah ini terkait dengan pemeriksaan tanah. Kemarin sudah dijelaskan juga sebelumnya ada 4 nih, ada 4 panitia nih atau tim. Nah, sekarang tidak ada lagi tuh yang namanya tim peneliti tanah. Dulu tim peneliti tanah itu khusus untuk permohonan hak yang dimohon oleh instansi Kementerian Lembaga. Nah, ini tidak melibatkan lurah kades, padahal apabila dia merupakan tanah negara, yang paling mengetahui riwayatnya itu lurah kades. Nah, untuk itu berdasarkan permen ini, apabila ada permohonan dari Kementerian Lembaga, panitia pemeriksaan tanahnya dilakukan oleh panitia. Ini dulu diatur di
Perkapatan 7 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2017 khusus untuk pemberian hak. Jadi tugasnya ini tergantung tadi jenis haknya. Kalau dia hak milik HGB hak pakai, dia dilaksanakan oleh panitia. Kalau dia perpanjangan pembaruan, dia dilakukan oleh oleh petugas konstatasi. Kalau dia di atas HPL, namanya itu, dia oleh petugas konstatasi. Nah, khusus untuk HGU, permohonan pemberian, perpanjangan, pembaruan ini dilaksanakan oleh panitia B. Jadi ini untuk panitia A seluruhnya ada di kantor pertanahan, Pak Ibu. Petugas konsultasi dan tim panitia tanah juga demikian. Nah, untuk panitia B ini ada dibentuk di kantor pertanahan dan kanwil, tergantung luasan. Jadi kalau HGU luasan sampai dengan 25 hektar ini kewenangan dari kantor pertanahan. Jadi panitia B-nya ditetapkan oleh kepala kantor pertanahan. Tapi kalau dia luasnya lebih dari 25 hektar, sampai dengan kewenangan menteri, panitia B-nya ditetapkan oleh kanwil. Jadi keanggotanya pegawai kanwil. Kalau di panitia B-nya Kanta itu pegawai Kanta ditambah dengan kepala dinas kabupaten dan juga Pati. Nah, untuk panitia B yang kewenangan kanwil maupun menteri, ini keanggotanya dari kanwil, kantor pertanahan, dan juga bupati juga, dan kepala dinas provinsi. Nah, untuk petugas konsultasi ini keanggotanya dari kantor pertanahan. Kemudian, nah ini juga aku sampaikan bahwa panitia pemeriksaan tanah itu bertugas untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis. Jadi kebenaran materialnya ini ada tanggung jawab dari si pemohon. Nah, ini juga untuk petugas konstatasi. Jadi petugas konstatasi ini dia memeriksa permohonan yang tanahnya sudah terdaftar. Jadi kalau di atas HPL atau tanah-tanah yang sebelumnya sudah pernah terdaftar nih, pemeriksaan tanahnya dilaksanakan oleh petugas konstatasi. Tugas panitia pemeriksaan tanah dituangkan, hasil pemeriksaan tanah oleh panitia pemeriksaan tanah ini dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah. Di sini sudah memuat uraian-uraian baik mengenai pemohon, status tanahnya, ada hubungan hukum dengan pihak lain, ini semua dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah. Ini harus kita tangani oleh seluruh anggota. Namun apabila dari anggota panitia tersebut ada yang tidak menandatangani, ini tidak menjadi masalah sepanjang dijelaskan alasan mengapa keanggotaan panitia tadi tidak mau menandatangani. Nah, panitia ini sangat penting ya fungsinya, karena panitia inilah yang dapat berikan persetujuan untuk penolakan terhadap pemberian hak atas tanah. Jadi kalau panitianya memberikan pendapat bahwa tanah permohonan itu tidak dapat diberikan hak, nah berarti nanti keputusannya itu tidak bisa diberikan atas tanah, tapi yang ada keputusannya adalah berupa keputusan penolakan. Jadi fungsinya sangat sentral sekali dalam rangka pemberian, karena kewenangan berikan persetujuan atau penolakannya ada pada panitia pemeriksaan tanah. Lanjut, ini kewenangan. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2022, sebelumnya Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013, ini ada beberapa perubahan luasan. Nah, ini mungkin perlu juga disampaikan terkait dengan kewenangan. Jadi kalau kewenangan pendaftaran tanah itu sebenarnya pendaftaran tanah itu kewenangan menteri, tapi dapat dilimpahkan, gitu ya. Nah, untuk kegiatan pengukuran, itu ada juga nih pembagian kewenangannya. Jadi kalau sampai dengan 10 hektar itu kewenangannya ada pada kantor pertanahan. Sampai dengan 1000 hektar itu kewenangannya ada pada kanwil, dan lebih dari situ kewenangannya ada pada kementerian.
Nah, tapi untuk kewenangan pengukuran dapat dilimpahkan. Nah, beda dengan pemberian hak atas tanah. Kalau pemberian hak atas tanah ini kewenangan pada menteri yang dilimpahkan sesuai dengan luasan. Nah, apabila dirasa kewenangan yang sudah dilimpahkan tersebut tidak efektif, efisien, itu menteri bisa narik kembali. Itu bedanya. Jadi kalau kewenangan menteri ini memang berdasarkan permen ini sudah dilimpahkan kewenangannya. Ini ada beberapa perbedaan ya, terutama terkait dengan pemberian AGB oleh badan hukum. Jadi kalau sebelumnya itu kewenangan KANDU sampai dengan 15 hektar, sekarang sampai dengan 25. Kemudian HGU, kewenangan KANDU itu sampai dengan 250 hektar, sekarang sampai dengan 500. Kemudian lanjut. Nah, ini untuk pemberian hak atas tanah. Di atas tanah reklamasi yang pulau kecil juga sudah diatur dalam PP 18. Jadi kalau untuk reklamasi ini wajib harus ada izin reklamasi. Kemudian kalau untuk pulau kecil perairan ini harus mendapatkan juga KKPRL. Jadi harus ada perizinan dulu ya Bapak Ibu ya. Baru bisa diberikan hak atas tanahnya. Kemudian ada pembatasan-pembatasan juga. Ini diatur sama. Jadi untuk permohonan yang seluruhnya merupakan pulau gitu nggak boleh diberikan pada satu subjek. Ini ada komposisinya 70-30. Kemudian untuk pulau kecil yang luasnya sampai dengan 1 hektar itu ini hanya bisa diberikan kepada kementerian lembaga ya. Kemudian next. Ini persyaratan. Persyaratan itu yang membedakan ya, kalau dia badan hukum pasti harus ada akta pendirian ya dan pengesahan serta nomor induk perusahaan. Kemudian ada dokumen perencanaan peruntukan penggunaan pemanfaatan tanah. Ini yang membedakan dengan permohonan perorangan. Nah, untuk HGU memang ada beberapa persyaratan spesifik. Nah, di antaranya ini kewajiban memfasilitasi bangunan kebun plasma. Kemudian bukan kawasan hutan, kemudian surat pernyataan pemilik manfaat nih untuk badan hukum yang kegiatannya terkait dengan sumber daya alam. Jadi kalau dia permohonan hak GB atau hak pakai untuk kegiatan usaha pertambangan misalnya, itu harus melengkapi dengan surat pernyataan pemilik manfaat atau beneficial ownership. Itu juga dengan HGU. Kemudian ini bisa dilihat di sini ya, apa persyaratannya. Jadi nanti di Permen 18 itu sudah dibuat formatnya untuk surat pernyataan penguasaan fisik. Jadi nanti tinggal pilih lah mana yang misalnya contoh nih nomor 14 kesanggupan prestasi pengguna masyarakat. Nah, ini yang untuk HGU. Jadi kalau dia permohonan bukan HGU ini coret seperti itu. Ini sudah diatur dalam Permen 18 tahun 2021 dan lampirannya sudah disiapkan formatnya. Kemudian selanjutnya, nah ini perlu juga disampaikan terkait dengan pemberian satu siklus. Jadi untuk memberikan kepastian hukum, hak atas tanah yang berjangka waktu itu diberikan satu siklus. Satu siklus itu apa? Satu siklus itu diberikan pemberian, perpanjangan, dan pembaruan. Jadi kalau ketentuan yang saat ini itu si pemegang hak itu dia mempunyai hak untuk satu siklus tadi. Jadi dia mempunyai hak untuk pemberian, perpanjangan, dan pembaruan. Ini perlu diatur tegas karena selama ini masih banyak perbedaan persepsi. Jadi setelah HGU-nya ini berakhir, mekanisme apa yang harus dilakukan. Nah, dengan ketentuan pemberian satu siklus ini semakin jelas dan tegas. Jadi apabila hak atas tanahnya
belum berakhir, dia diberikan perpanjangan. Nah, kalau misalnya perpanjangannya ini ternyata tidak dia ajukan sampai dengan 2 tahun haknya berakhir, itu diberikan pembaruan. Nah, kalau misalnya haknya ini diajukan setelah 2 tahun jangka waktu haknya berakhir, itu harus dimohon pemberian hak kembali. Nah, ini untuk menegaskan. Jadi satu siklus itu dikasih tenggat waktu untuk mengajukan permohonan. Nah, nanti misalnya contoh ada permohonan hak, tapi dia tidak mengajukan perpanjangan maupun pembaruan, berarti sampai dengan 2 tahun haknya berakhir. Nah, ini mekanismenya apa? Nah, selama ini kan diberikan pembaruan. Jadi pembaruan itu haknya berakhir kapanpun itu bisa dilakukan pembaruan. Nah, sekarang tidak bisa lagi. Harus mengajukan permohonan pemberian hak kembali. Ini kewenangannya ada pada menteri. Jadi kalau misalnya haknya sudah berakhir lewat 2 tahun ini, penataan kembali penguasaan milikannya ini ada pada menteri. Jadi makanya pemegang hak ini harus benar-benar tertib ya, harus tertib administrasi terhadap hak atas tanah yang sudah dimilikinya. Nah, ini juga ada beberapa kemudahan terkait dengan pemberian hak atas tanah. Ini kalau sebelumnya itu si pemegang hak ini baru bisa mengajukan perpanjangan itu paling lama ya 2 tahun atau sebelum haknya berakhir lah. Dan sekarang ini sepanjang dia sudah mengusahakan secara efektif, contoh misalnya permohonan HGU, kalau dia memperoleh haknya itu di tahun 2020. Nah, kalau dulu kan harus nunggu sampai dengan tahun ke-33, ya kan, 2 tahun sebelum haknya berakhir, atau sampai dengan sebelum berakhir sampai tahun ke-35. Nah, sekarang dengan peraturan ini, kalau dia sudah mengusahakan secara efektif, misalnya HGU-nya itu 100 hektar. Nah, sesuai dengan rencana penggunaan tanahnya itu, 100 hektarnya ini 90 hektarnya sudah diusahakan efektif lah. Nah, di HGU ini kan ada penilaian kelas kebun ya. Jadi kalau kelas kebun baik itu nilainya A, ada juga yang sangat baik cukup. Nah, untuk yang perpanjangan yang dapat diajukan setelah penggunaan tanah secara efektif ini, dia bisa ngajuin Bapak Ibu. Jadi misalnya di tahun ke-5, tahun ke-6, sepanjang sudah diusahakan efektif, dibuktikan misalnya dengan kelas kebunnya baik atau baik sekali, itu bisa diajukan permohonan perpanjangan. Jadi nggak harus nunggu di tahun ke-33 atau di tahun ke-35. Sinilah diatur. Baik itu permohonan HGB yang pakai maupun HGU. Jadi di sini diberikan kemudahan lah, diberikan kepastian. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, dulu itu kita ada produk SK perpanjangan pembaruan sekaligus. Nah, ini seperti ini juga, tapi tidak sekaligus. Yang sekaligus itu hanya bisa diberikan di atas HPL. Nah, untuk yang sekaligus ini, dalam surat keputusannya juga agak sulit juga dilaksanakan, karena mereka baru bisa daftar sebelum 2 tahun akan berakhir. Nah, sekarang, misalnya Bapak Ibu mengajukan di tahun ke-5, itu nanti dapat SK perpanjangan, itu jangka waktunya langsung diberikan perpanjangan berdasarkan SK itu. Jadi nggak harus daftarinya nanti sebelum haknya berakhir. Nah, dulu ketentuannya, walaupun dia udah mendapat SK perpanjangan pembaruan sekaligus, tapi dia harus didaftar tuh 2 tahun atau sebelum haknya berakhir. Begitu. Kalau sekarang enggak. Misalnya, kasih contoh, di tahun 2025, dia mengajukan perpanjangan. Nah, dengan SK perpanjangan, nanti jangka waktunya misalnya berakhir 2035 untuk KGU, ditambah langsung 25. Jadi nanti dalam sertifikatnya itu jangka waktunya sampai dengan 2060. Jadi nggak nunggu haknya berakhir baru daftarnya SK-nya. Itu bedanya di sini. Pastinya di situ. Karena sebagaimana kita ketahui bersama ya, kalau syarat perpanjangan pembaruan itu yang paling sulit dipenuhi itu ini
penggunaan tanahnya sesuai dengan tata ruang. Ini kan Bapak Ibu tahu kalau tata ruang ini kan dinamis ya, ini bisa berubah ya. 5 tahun sekali ya, seperti itu ya. Nah, dengan adanya ini, dia ada kepastian tuh. Jadi dia ada kepastian, untuk HGU ini 35 tambah 25. 60 tahun ke depan itu dia ada kepastian investasinya akan tetap berjalan tuh. Ya, sepanjang tetap harus tetap usahakan atau dimanfaatkan ya, sesuai dengan maksud dan pemberian haknya. Jangan dia sudah dapat tahun sampai dengan tahun ke-60, terus kemudian tidak diusahakan. Nah, nanti bisa terkena ketentuan ini ya, penerbitan terlantar. Kemudian selanjutnya ini juga sudah tadi toleransi 2 tahun. Dulu ya. Ini kita sampai apa sudah berikan sekaligus. Lanjut. Ini juga untuk HPL. Dia bisa diberikan pemberian sekaligus. Kemudian panjang sekaligus. Kemudian itu HPL. Sepanjang sudah ada SLA. Kemudian ini untuk alur prosesnya ini masih pakai 1 dari 10 ya. Tadi kan sudah saya sampaikan tuh bahwa 1 dari 10 ini memang perlu dilakukan revisi karena berdasarkan peraturan Menteri 18 ini prosesnya itu kalau dia kewenangan menteri Kanwil itu lewat. Jadi nanti proses layanan itu langsung diteruskan ke menteri. Jadi Kanwil itu hanya mendapatkan tembusan. Selanjutnya ini pemberian hak secara umum kemarin sudah dijelaskan ya. Kalau untuk badan hukum mungkin lanjut yang slide. Ini untuk untuk badan hukum. Badan hukum nih, badan hukum kan pada prinsipnya dia tidak boleh punya milik ya, kecuali badan hukum yang ditunjuk. Seperti badan hukum keagamaan, sosial, ini bisa dapat hak milik. Nah, ada kalanya pada saat lelang itu yang menangkan sertifikat misalnya hak milik itu adalah badan hukum. Nah, dengan ketentuan ini dia bisa langsung didaftarkan proses peralihannya berdasarkan lelang tersebut, tapi lebih dahulu harus dilakukan perubahan hak. Ini dalam satu waktu nih Pak Ibu. Jadi nanti saat saya pemenang hak miliknya ini merupakan badan hukum, dia mengajukan permohonan perubahan hak. Ini sebenarnya sudah diatur di 1697. Nah, dulu kan peraturan keputusannya itu kan tersebar ya. Jadi kalau untuk perubahan HGB menjadi milik rumah tinggal itu peraturan tersendiri 98. Terus untuk perubahan hak ya, atau penurunan hak dari hak milik menjadi HGB itu peraturan tersendiri 1997. Nah, dengan keputusan menteri sebelumnya Mbak, keputusan menteri sebelumnya keputusan menteri. Nah, ini keputusan menteri nomor sekian itu langsung di stempel. Jadi kalau ada perubahan hak itu, kalau dulu kan ada dipakai 1697, ada pakai 198, atau 298, ini sekarang satu keputusannya. Dan ada perluasan. Jadi untuk ruko perorangan itu bisa langsung di stempel perubahan haknya dari HGB menjadi hak milik. Kemudian terus selanjutnya, nah ini terkait dengan HGB hak pakai untuk emplasment. Ini bisa langsung dilakukan permohonan perubahan hak Bapak Ibu. Kalau dulu kan harus dilepaskan dulu. Dilepaskan harus ada izin, ya kan? Kemudian dilakukan pengukuran, dilakukan pemeriksaan tanah, kemudian SK dan sertifikat. Nah sekarang enggak. Dilakukan pengukuran dulu, dipisahkan menjadi misalnya HGU nomor sekian. Nah HGU nomor sekian itu nanti didaftarkan perubahan haknya. Seperti itu. Jadi sangat menyederhanakan proses. Tapi hanya bisa dilakukan untuk kegiatan yang menunjang HGU-nya ya. Misalnya untuk emplasment, bangunan pabrik, gudang. Jadi nggak bisa tuh untuk kegiatan lain. Misalnya ini di situ ada HGU,
tapi ada kegiatan usaha lain, misalnya itu tidak terkait sama HGU-nya, itu nggak bisa. Selanjutnya, nah ini ada perubahan karena tata ruang. Kalau perubahan tata ruang itu sama prosesnya seperti perubahan HGU menjadi HGB untuk emplacement. Selanjutnya, nah, tapi ini harus menyediakan 20%. Jadi mungkin pertimbangan pembuat kebijakan, HGU ini kan satuan hektar ya. Nah, saat berubah menjadi perkotaan itu, dia jadi ini ya, satuan meter persegi. Nah, dirasa bahwa dengan adanya perubahan tata ruang, ya kan, dari perkebunan menjadi perkotaan atau industri, nah, ini ada peningkatan inilah nilai ya dari hak atas tanah tersebut. Makanya dengan ketentuan peraturan presiden tentang reforma agraria terhadap HGU yang terkena perubahan tata ruang itu wajib menyediakan 20% lahan yang terkena revisi tata ruang tersebut, ya kan, untuk bank tanah, reforma agraria dan sebagainya. Di prosesnya hampir sama, hanya saja di sini ada SK konfirmasi perbedaannya. Jadi nanti kementerian nanti akan mengkonfirmasi apakah betul lokasi yang dimohon tersebut terkena tata ruang dan sudah dipastikan bahwa 20% dari HGU yang terkena tersebut telah dipenuhi oleh pemohon. Kemudian sudah ya. Nah, mungkin itu saja kali ya pemberian hak atas tanah untuk badan hukum. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan dikembalikan kepada moderator. Silakan Mas. Ya, terima kasih Pak Tommy. Kita sudah mendengarkan tadi bagaimana prosedur. Memang dengan Cipta Kerja yang kemudian Undang-Undang 6 ya, pengesahan Perpu itu kemudian banyak pengaturan baru ya. Yang tadi saya sempat catat, ada bahkan tahub jatuh Jadi mana yang kewenangan Kanwil, mana yang kewenangan Menteri pun ikut berubah di situ. Sehingga kita perlu mencermati kembali. Tadi sudah ada beberapa catatan bahwa untuk khusus badan hukum memang ada berbagai pola yang bisa, baik itu nanti terkait dengan pendaftaran, pemberiannya, terus perpanjangan, terus pembaruan, itu juga sudah ada pengaturan barunya. Dan mungkin dari teman-teman, dari mahasiswa atau kawan-kawan dosen yang hadir di sini bisa ikut berdiskusi. Saya beri kesempatan, mungkin ada yang ingin diperdalam. Silakan. Tadi ada beberapa tadi saya lihat sepertinya yang ingin bertanya. Ada yang ingin menanyakan? Belum ada? Ya, kalau belum, saya mungkin sambil menunggu nih Pak Tommy. Kemudian pernah ada kasus HGU diberikan SK-nya tapi tidak didaftarkan. Nah, tapi dimanfaatkan ya secara fisik tetap ya ada istilahnya ada kegiatan pengusahaannya, ada pengusahaan terhadap bidang itu sesuai dengan orang yang memperoleh atau badan hukum yang memperoleh SK tersebut. Tapi entah lupa, entah ada kendala sehingga secara lebih dari 5 tahun, 6 tahun itu tidak sempat didaftarkan. Nah, itu nanti kalau tadi terkait di slide berapa ya, tadi ada pemberian, perpanjangan sebelum berakhir, atau pembaruan. Apakah ini masuk bagian pemberian, harus mengulang dari pemberian awal atau bagaimana Pak? Terus yang keduanya terkait kasus yang sama, kalau ada pihak lain yang juga ternyata menguasai lahan tersebut, terus mengajukan, karena dianggapnya kan istilahnya mungkin pihak lain ini loh SK-nya nggak ada, SK-nya hak atas sertifikat hak atas tanahnya nggak ada, ini belum pernah diterbitkan. Boleh dong saya mengajukan hak atas tanah di situ dan kebetulan menguasai sebagian
dari hak atas dari bidang tanah tersebut. Kira-kira siapa ini siapa yang paling berhak dari pemilik SK ini kah dari bidang tanah ini ya? Apakah si pemilik SK-nya yang belum didaftarkan atau nanti dikembalikan atau melihat kondisi existing siapa yang memanfaatkan gitu. Nah, mungkin itu sambil menunggu Pak ya. Baik Mas Daru, terima kasih Mas Daru. Jadi Mas Daru, terkait yang Mas Daru tanyakan itu memang ada beberapa dari si pemohon ini dia tidak mendaftarkan surat keputusannya. Jadi memang dalam SK surat keputusan tersebut memang sudah kita tetapkan ya. Paling lama dia harus mendaftarkan itu setelah memenuhi kewajiban itu berapa lama. Nah, dengan ketentuan ini 6 bulan. Jadi 6 bulan dia tidak mendaftarkan itu, surat keputusannya itu tidak berlaku lagi Pak. Tapi ya status tanahnya tetap penguasanya pada dia kan. Karena di proses awal kan sebelum dia mohon hak kan dia harus menguasai dulu. Iya, Dia harus menguasai betul. dulu. Nah, kemudian memang karena secara administrasi ya dia tidak mendaftarkan surat keputusannya, ya konsekuensinya dia harus mengajukan permohonan hak kembali Pak. Nah, memang dalam ketentuan Permen 18/2021 ini ada sebab-sebab tuh, ada sebab-sebab misalnya itu apa ya? Kayak kemarin ya kondisi COVID segala macam itu, jadi ada perpanjangan jangka waktu dia untuk mendaftarkan surat keputusan. Seperti itu Pak. Nah, jadi tapi prinsipnya kalau tanahnya sudah diperoleh oleh si pemohon ini ya si yogianya ini secara fisik pastikan dia kuasai. Dan dasar perolehan tanahnya pun dia sudah miliki ya Pak ya. Nah, apabila ada pihak lain akan mengajukan ya pasti dipertanyakan tuh dasarnya Pak. Gitu ya Pak. Oke. Gitu Pak. Jadi berarti tetap harus dasarnya juga Pak. Ya dilihat betul, ya. Pak. Betul Pak. Jadi jangan sampai nanti beranggapan kalau SK-nya didaftarkan gugur haknya dia, nggak seperti itu Pak. Nah, dia hanya secara administrasi aja dia terpaksa ya harus mengajukan permohonan kembali Pak berdasarkan dokumen-dokumen yang dia punya. Seperti itu Pak. Siap, terima kasih Pak Tommy. Mohon izin, ini tadi ada Mas Vincent atau Pak Vincent ini? Tolong dijawab sebentar Mas ya. Izin Pak. Saya ada. Siap. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya, nah tadi ada di kolom chat. Oh, saya nggak tahu ini Pak Vincent Tanjaya. Siap. Dari mahasiswa atau dari rekan dosen? Sorry, halo? Umum Pak. Tadi mana ya? Umum Pak. Dari chatnya umum. Iya. Oke. Atau mau dari umum. Ya saya belum baca bawahnya. Mungkin bisa dibaca Pak Norman langsung atau saya bacakan sebentar ya. Selamat siang, izin bertanya. Apabila ada sengketa tanah hak milik, keduanya memiliki sertifikat asli dan dikeluarkan BPN dua-duanya. Lalu yang menang atas sengketa itu sertifikat yang paling lama atau paling baru? Mungkin ada penjelasannya. Mungkin Norman, monggo. Ya baik Pak. Kalau yang sepemahaman saya juga ya Pak. Ini sebetulnya ada dua ya Pak. Yang pertama itu ada dari sisi tata usaha negara dan yang kedua itu ada dari sisi keperdataan Pak. Mungkin kalau kita melihat secara mudah, kalau kita pakai aturan tata usaha negara, memang seharusnya itu yang menang itu sertifikat yang lama. Tapi putusan tata usaha negara ini kan tidak serta-merta dia lurus dengan putusan pengadilan perdata, Pak, yaitu keperdataan seseorang terkait kepemilikan tanah. Nah, seringkali juga di BPN itu putusan dari pengadilan tata usaha negara dan pengadilan umum itu tidak berbanding lurus, Pak. Ya, dan dua-duanya ingkrah, dua-duanya di Mahkamah Agung. Nah, itu yang kami kadang-kadang juga kalau kita lihat dari putusan Kamar Perdata itu, waktu itu saya sempat lihat, saya lupa nomor berapa itu. Jadi ada putusan Kamar Perdata, kalau memang ada putusan yang sama, itu harus diajukan PK, Pak. Jadi untuk menentukan mana yang kita pakai gitu kan. Karena menurut saya gini Pak, kalau misalnya kita memang saya pakai misalnya ya Pak, contoh kasus. Misalnya secara tun
memang betul sertifikat yang lama yang menang. Tapi kalau secara perdata, keperdataannya yang baru yang menang, nah itu kan kita bahasa saya mungkin double kerja ya Pak. Kita membatalkan yang lama, membatalkan yang baru, begitu diperdata ternyata yang lama kalah keperdataannya. Kita harus menerbitkan lagi yang baru ini. Jadi seperti itu sih Pak. Mungkin lebih jelasnya mungkin harus ada putusan pengadilan supaya kita sama-sama enak juga Pak, karena itu yang memang beberapa kali terjadi adanya perbedaan antara putusan tata usaha negara dengan putusan peradilan umum perdata gitu sih Pak. Kalau yang saya pahami Pak. Sekian mungkin Pak Vincent. Terima kasih Pak Ya, Pak. Norman. Jadi Ya, Pak. prinsipnya memang seringkali itu, seringkali Ya, saya juga membaca di beberapa daerah ya, Sumatera, Kalimantan. Kok ini beda putusannya? Ya memang yang satu tun, yang satu perdata, dan aspek yang dipertimbangkan mungkin oleh hakim berbeda juga ya. ya betul. Nah, kemudian tadi ada penjelasan bahwa mau nggak mau ya tetap harus kita kembalikan ke pengadilan dalam bentuk PK ya. Iya betul Pak. Kita PK terhadap kedua keputusan yang inkrah itu untuk mendapat kepastian. Mungkin dari Pak Vincent ada yang ingin ditanggapi Pak Vincent? Saya rasa masih aktif ya, masih gabung ya. Pak Vincent Tanjaya mungkin ada yang ingin diperdalam? Jika tidak, saya memberi kesempatan ke... Oke, terima kasih sama-sama Pak Vincent. Saya ingin memberi kesempatan ke Bapak Dr. Hamidi. Monggo, Baik, Pak Hamidi. Mungkin ini pertanyaan dari Pak Hamidi ya Pak. Iya. Untuk ruang bawah tanah itu sebetulnya kita masih mengkaji kembali ya Pak. Terkait dengan ruang bawah tanah ini. Karena terakhir itu kalau sepemahaman saya kita kan mau meniru studi tiru ya Pak, mungkin bahasa dari Jepang ya. Terkait MRT bawah tanah itu Pak. Nah, kalau sejauh ini kan yang bisa quote and quote memberikan, yang bisa menguasai atau mempergunakan hak bawah, ruang bawah tanah itu kan baru pemerintah ya. Betul. Jadi mungkin kalau pemerintah itu nanti pemberian haknya antara HPL atau hak pakai selama dipergunakan. Atau bisa juga mungkin hak milik nanti dengan putusan menteri seperti yang tadi dijelaskan sama Pak Kasubdit saya. Kemudian terkait dengan hak jaminan, nah kemarin ini sebenarnya baru bentuknya masih diskusi ya Pak. Jadi tapi yang saya pahami itu dapat diberikan apa ya, hak tanggungan, satu lagi apa? Hak tanggungan, satu lagi apa namanya? Hipotek ya betul Pak. Jadi bisa diberikan hipotek. Cuma ya itu kan mesti harus pembelajaran kembali terkait dengan pembebanan hutangnya gitu sih Pak kalau saya Pak. Oke. Bentar. Gimana nih? Pak Hamidi, ada yang ingin ditambahkan? Oh, sedang off cam ya. Siap. Ini tadi Ages atau siapa ini? Iya Ages Pak, ada Ages. Tapi baru selamat sore aja Pak ini. Iya, bawahnya saya masih menunggu. Oke. Iya. Ini saya lanjut dulu ke pertanyaan dari Pak Setiawan Wicaksono ini. Selamat siang. Bertanya, mau langsung monggo Pak Setiawan. Ya, mohon maaf Dari ruangan. Iya, dari ruangan ini. Ya, ini Pak Tommy dan Pak Norman. Jadi seperti saya sampaikan di kolom chat gitu ya. Karena memang terkait salah satu pembahasan yaitu di perkebunan, khususnya perusahaan perkebunan dengan HGU. Nah, aturan batas luasnya itu kan justru ada di Peraturan Menteri Pertanian. Tetapi kan tentu HGU-nya, penerbitannya kan ada di ATR BPN. Nah, saya ingin bertanya itu terkait dengan sebenarnya relasi atau mekanisme penerbitan, dan kemudian nanti misalnya ternyata ada perusahaan yang ternyata melebihi batas, itu bagaimana prosedurnya kalau antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian ATR BPN itu. Terima kasih Pak Tommy, Pak Norman. Baik Pak, kalau untuk masalah mekanisme pengukuran sebetulnya kan terjadinya di lapangan ya Pak. Kita kan lihat juga penguasaannya, penataan batasnya dan lain-lain Pak. Terus juga kita punya izin lokasi Pak, itu keluar juga untuk menunjukkan batas-batas dari HGU tersebut. Nah, begitu pula dengan perusahaan dari Permentan Pak. Memang kalau di kami panitia B itu kalau diperlukan kami dapat menambah unsur-unsur dari kementerian lain Pak.
untuk menambah keyakinan kami mungkin bahasanya Pak ya dalam memberikan hak tersebut Pak. Jadi terakhir itu kita mungkin ada beberapa ya, ada SDM, ada Kementan, terus ada KLHK dan lain-lain Pak. Jadi mungkin kita overlay satu peta gitu Pak. Jadi biar sama-sama enak. Mungkin Pak Tommy kalau ada tambahan mungkin saya bisa ditambahin Pak. Terkait dengan ini Pak, batas dengan luas ya. iya Pak, dengan perkebunan Pak, permentan Pak. Iya Pak, memang terkait dengan pembatasan luasan itu belum ada pengaturan ya, batasan luasan. Jadi pembatasannya itu betul seperti tadi disampaikan, itu batasnya ada pada izin usahanya. Jadi kalau izin usahanya itu kan sekarang itu ke entitas ya, satu entitas itu kalau nggak salah ada yang sampai berapa ya, 100.000 hektar ya, mau dimanapun. Nah kalau dulu kan izin lokasi itu dibatasin satu provinsi, untuk Papua 2 kali lipatnya, seperti itu Pak. Emang pembatasnya baru ke izin, belum ke luasan haknya Pak. Ya belum Pak, belum ada pengaturannya itu Pak. Jadi kita ngacu ke izin Pak. Jadi selama ada izin, usaha perkebunan itu bisa ditindaklanjuti dengan pengelolaan HGU Pak. Jadi untuk sejauh ini memang belum ada pembatasan terkait dengan luasan HGU ya Pak. Oh ya. Ya, terima kasih Pak Tommy, Pak Narwan. Monggo dilanjut Pak Jarum. Siap. Ini makanya saya mau lanjut ini. Kalau belum ada yang bertanya loh ya. Ini kan tadi juga disinggung tentang KKPR. Berarti memang harus, kalau perusahaan ya punya izin berusaha dulu, di mana dilengkapi 3 KKPR, persetujuan lingkungan, terus PBG-nya, terus lengkap, muncul izin berusaha, dan berdasarkan itu ya diterbitkan entah HGU atau jenis kegiatan HGB ya. Betul, Bang. Betul. Oke, sesuai izin usaha. Iya Pak. Ada yang lain? Tadi Bu Agnes atau siapa nih? Ada lagi nih. Bu Eli nih Pak. Bu Eli. Iya. Bu Eli Wahyuningsi. Selamat sore, izin bertanya, permohonan SK dari BPN yang dimaksud objek termasuk BPHTB dan tidak termasuk BPHTB itu seperti apa? Apa ada acuan khusus? Mungkin bisa di Pak Norman? Ya, Pak Norman? Mungkin kalau terkait BPHTB ini kan sebetulnya lebih ke pemerintah daerah ya Pak ya. Tapi mungkin secara mudahnya ya Pak, itu kan setiap pemberian hak dari negara itu perlu adanya biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi sebetulnya BPHTB ini seharusnya kena Pak, seharusnya ya. Cuma ada memang beberapa, terakhir itu kita kan ada program ya Pak, namanya PTSL, mungkin Bapak Ibu belum tahu. Kita itu sudah ada 118 kabupaten atau kota di 25 provinsi yang mengurangi dan atau membebaskan BPHTB. Nah, jadi balik lagi Pak, BPHTB itu memang suatu syarat untuk mendaftarkan bidang, tapi terkait pengenaan atau tidaknya itu kembali ke bupati atau wali kota Pak. Begitu sih Pak. Karena itu bentuknya pendapatan daerah. Oke. Bu Eli, bagaimana? Ini enak ini kalau banyak yang tahu dinamika di lapangan, pertanyaannya bisa lebih konkret ya, nggak ngawang-ngawang. Oke, bagaimana Bu Eli? Oke, terima kasih. Ya, masih adakah? Saya masih punya kesempatan, saya buka untuk yang bertanya atau ingin mendiskusikan sesuatu. Tadi juga menarik yang Dr. Hamidi sampaikan tentang ruang bawah tanah ya. Iya, betul Pak. Jadi, tapi sambil menunggu nih Pak, kepikiran lagi. Orang punya sertifikat, punya ini, terus punya apapun hak atas tanahnya ya. Kemudian digali atau dirubah dari bentuk bidang tanahnya. Yang tadinya miring terus akhirnya menjadi sebuah kayak bentuk L gitu ya. Nah, apakah itu merubah dari sertifikat atau bahkan menghapus haknya, Pak? Bentar Pak, saya kurang paham Pak terkait dengan miring terus jadi L itu bagaimana maksudnya? Jadi kan biasanya bidang tanahnya kemudian dimiring ya di daerah miringan, banyak daerah-daerah yang memang konturnya seperti itu, kemudian kayak digali, dijual galiannya. Jadi dia diluruskan lah Pak ya, jadi bidang diluruskan. Gitu, ya, betul. Memang kalau kami itu Pak secara pengukuran bidang itu ada batas kemiringannya Pak.
Nah, saya Hmm. karena tidak mendalami jadi kurang Hmm. paham, Pak. Jadi ada batas kemiringannya, dia dalam batas kemiringan sekian derajat itu nggak bisa diberikan hak, Pak. Itu ada aturannya, cuma saya lupa, Pak. Untuk lebih, karena udah lama ya, Pak, nggak ke Iya. bawah, nggak ngukur Hmm. juga, jadi kurang lupa, Pak, saya lebih. Hmm. Tapi memang ada ketentuan dia batas kemiringannya itu berapa persen gitu, Pak. Oke. Jadi mungkin seperti itu, Pak. Nah, Ya kalau dia memang. memang sudah Hmm. mengubah dan Mm-mm. mungkin bahasanya dapat diukur ya, Pak. Jadi kan memang banyak ya, Pak, tanah-tanah di puncak gitu kan yang memang dia Betul. jadi L begitu kan. Ya, Mm-mm. karena dia rata dan bisa diukur ya, dan tata ruangnya masuk, RT RW-nya masuk, RDTR-nya masuk, mungkin bisa diberikan hak, Pak. Seperti Oke. itu. Hak lamanya hapus nggak, Pak? Semama dulunya sudah ada hak, tapi kemudian kayak dia jual tanah gali buat tanah galian atau lahan uruk ya. Terus kemudian setelah dia sekaligus dia bersihkan, dia rubah bentuk bidang tanahnya. Kemudian dia perlu mengajukan lagi atau dia tetap dengan sertifikat yang lama ya? Oh, mungkin begini ya, Pak. Kalau yang saya pahami mungkin kita ambil dari tanah bekas-bekas tambang ya, Pak, galian-galian Oh tambang ya, ya, Pak. Karena bisa, dia betul. ngeruk gitu kan, Pak. Dia Ya. ngeruk. Nah, dalam hal itu kan memang penggunaannya awalnya untuk tambang ya, Pak. Nah, begitu mungkin izin pertambangannya habis, yang memiliki tambang itu harus mereklamasi, Pak, untuk mendapatkan hak. Nah, mereklamasi pun itu ada ketentuannya, Pak. Kemarin sepertinya udah sempat disinggung sama Pak Tommy. Ada hari Selasa kalau nggak salah, atau hari Senin ya, saya lupa. Jadi ada yang dengan perintah, ada yang dengan inisiatif, Pak. Nah, nanti pun perlakuannya tuh berbeda juga, Pak, dari yang inisiatif dan perintah gitu, Pak. Gitu sih, Pak, kalau yang saya pahami sejauh ini. Oke. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin saya tadi sekedar ini, Pak, nambahin juga, Pak, dari Pak Hamidi. Mungkin kita kalau mau Monggo. brainstorming bareng gitu kan, Pak. Sebetulnya selain ruang bawah, kita juga akan ada ruang atas, Pak, sebetulnya. Oh Cuma iya. ya itu masih kita diskusikan lagi, karena saya juga kebetulan udah lama nggak ikut mendiskusikan itu, tapi siapa tahu nanti mau ada penelitian gitu, Pak. Jadi kalau udah sempat penelitian, saya bisa dibagi-bagi, Pak, jurnalnya, Oh iya. buat bahan belajar juga gitu kan, Pak. Betul, betul. Jadi sepertinya ini akademisi ditantang ya? Enggak sih, Pak, nggak nantang, Pak. Bukan Kalau nantang, misalnya, maksudnya dikasih ide, iya, dikasih gitu. ide untuk melakukan penelitian. Iya. Karena ini mungkin ya kajian ruang di atas, ruang di bawah pun mungkin masih belum terlalu ya, karena ini pengaturannya saya lihat cukup belum saya sendiri belum, karena saya hanya melihat apa yang terjadi di tempat lain, tapi kok di Indonesia belum ya. Kayak Ya, berapa dalam maksimum betul. hak kita ya Iya, betul, Pak. terhadap bidang tanah itu, karena boleh nggak kita untuk fondasi boleh makin dalam, terus ada basement Ya, sampai 10 lantai bagaimana. betul. Sementara di negara lain ada, oh nggak, kalau batas sekian meter itu terlarang karena di situ ada banyak infrastruktur pemerintahan dan ada rahasia Ya, negara dan sebagainya. iya, betul, Pak. Ada tadi yang disebut MRT, terus ada instalasi gas dan sebagainya. Nah, di Indonesia kan belum banyak Belum, menggunakan ruang bawah. betul. Nah, itu sekarang ternyata ada sebuah ide baru. Mungkin tapi teman-teman yang sudah pemerhati ini yang cukup lama, mungkin ini bukan yang baru, tapi Iya, ruang betul. di Indonesia kan bisa dieksplor lebih banyak dengan ruang di atas permukaan tanah Iya, betul. dan bagaimana pemanfaatannya. Kalau dulu diskusi awal kan masih bicara gimana kalau tetangga membangun tembok yang tinggi menghalangi sinar Iya, sinar matahari. matahari, betul. Nah, itu Gitu-gitu, masih Pak. klasik-klasik lah Iya, diskusinya. betul, Pak. Sekarang ada diskusi bagaimana memanfaatkan ruang atas tanah. Betul. Oke, wah ini ada Pak Vincent. Monggo ini saya bacakan ya. Siap. Izin bertanya lagi, Bapak, untuk sengketa kasus tanah. Tanah tersebut sudah ditinggali masyarakat selama kurang lebih 30 tahun. Dan belum ada hak milik, karena itu tanah milik KAI. Oh, oke. Dengan pengadilan yang menang dalam pengadilan yang menang Masyarakat mungkin maksudnya, Pak. Yang menang masyarakat. masyarakat, ya. Karena sudah ditinggali lebih dari 30 tahun. Apabila KAI melakukan eksekusi atas tanah, bagaimana ya Pak? Nah, ini saya Nah, mungkin kurang paham ya, Pak. Pemahaman eksekusi di sini seperti apa, Pak? Karena eksekusi itu kan biasanya dari panitera pengadilan ya, Pak. Eksekusi itu kan, Pak. Seharusnya sih kalau ada putusan pengadilan ya, Pak, terus KAI memang masih mau menggunakan menerbitkan haknya, mungkin masyarakat bisa datang ke kantor pertanahan mungkin, Pak.
untuk menunjukkan bahwa sudah ada putusan pengadilan loh Pak terkait ini gitu mungkin. Hmm. Oke, ini mungkin begini Pak. Ini mungkin itu apa dasar penguasanya apa ground card ya? Iya. Ground card Pak. Sepertinya aja ground card ya, kalau KAI ya. Iya, memang banyak Perhami. putusan. Nah, sekali ini putusan-putusan pengadilan ini malah ground card-nya yang dimenangkan Pak. Tapi memang tadi yang disampaikan Mas Norwan Pak, kalau dia terkait aset, walaupun dia putusan pengadilan yang memenangkan Pak, ya kan Pak. Jadi ada ketentuan di kami itu 21 tahun 2020 ya putusan menteri. Jadi kalau dia merupakan aset, ya kan Pak. Terus misalnya di apa namanya ditegaskan lah atau amar putusannya itu memenangkan masyarakat, itu tidak serta-merta bisa langsung dimohon Pak. Nah, Oke. iya kan Pak, dia bisa serta-merta dimohon, tapi tetap harus dihapus bukukan dulu Pak dari daftar asetnya kereta api Pak. Ini yang sulit Pak, karena ya intinya gini Pak, kalau dia aset BUMN ini memang secara apa ya ketentuannya walaupun telah dieksekusi tapi tidak semudah itu Pak untuk jadi mohon kembali Pak. Ada berapa peraturan menteri apa BUMN bahwa apa namanya walaupun dia sudah ini ya sudah kalah misalnya putusan, tapi karena dia tercatat sebagai aset ya apa ya, nah, kami mensyaratkan adanya penghapus bukuan terlebih dahulu. Nah ini mungkin cara prosesnya itu ya apa namanya tidak dilaksanakan mungkin ya Pak ya, karena kalau misalnya sampai dilaksanakan dianggap menggunakan aset, padahal yang namanya putusan pengadilan kan harus dilaksanakan ya Pak. Nah, ini mungkin menjadi kendala sendiri Pak terkait aset-aset yang dikuasai oleh ini Pak BUMN Pak. Mungkin seperti itu Pak. Mas Arwan ya. Oke. Lanjut Mas Arwan. Tadi ada rujukannya Pak ini Pak Tommy? Ada permen atau apa yang tidak serta-merta? 21 tahun 2020 Pak. Sebagai contoh misalnya. 21 2020 ya. Ya, sebagai contoh misalnya ada hak atas tanahnya milik Kementerian Lembaga Pak. Jadi putusannya itu harus dibatalkan misalnya seperti itu kan Pak. Nah, kami melaksanakan putusan pengadilan Pak, kami batalkan Pak, tapi belum bisa dimohonkan oleh si pihak pemenang ini Pak. Dia harus mendapatkan ini Pak, apa namanya? Penghapusan aset dulu. Ya, penghapusan aset seperti itu Pak. Harus ada itu dulu Pak. Jadi harus dihapus bukan dulu aset tersebut baru bisa dimohon Pak. Hapus buku. Siap. Ya Mas Arwan ya. Siap. Pak. Mungkin ini Pak. Selanjutnya ada LSD nih Pak dari betul. Pak atau Ibu Agnes ini mungkin Pak. Kalau sepemahaman saya Pak, mungkin tolong dikoreksi Pak Tommy kalau salah. Perubahan LSD ini bisa, tapi memang melalui putusan menteri itu dan mencocokkan tata ruang setahu saya Pak. Mungkin kalau Pak Tommy bisa menambahkan secara lebih rinci Pak. Iya Pak, memang ini terkait LSD ini ada berapa ini ya, ini juga saya kurang terlalu mendalami juga, tapi yang pasti kalau LSD-nya itu dia masuk dalam tanaman pangan itu mungkin agak susah ya untuk dikeluarkan ya. Jadi memang LSD ini kalau misalnya penggunaan pemanfaatannya sudah bukan lagi lahan pertanian itu memang bisa dikeluarkan Pak, bisa dikeluarkan. Cuman memang kendala sekarang ini ada beberapa investor ya, dia sudah punya KPR. Nah, pada saat dia mau mohon hak atas tanahnya, ternyata atas tanah yang dimohon ini ditetapkan menjadi LSD. Ini memang harus dikeluarkan terlebih dahulu Pak. Nah, ini mungkin ada direktorat kami Pak, terkait itu Pak, direktorat pengendalian ya Mas Norwan ya. Pengendalian itu Pak yang mempunyai tusi itu Pak, mempunyai tusi terkait dengan penetapan LSD atau pengeluaran LSD Pak. Oke. Untuk khusus LSD ini lahan sawah dilindungi di Direktorat Pengendalian Pak ya? Iya, baik in out-nya ya? Iya, lebih dalamnya di sana. Siap. Itu Bu Agnes. Nanti mungkin ada kesempatan kita diskusi dengan kawan-kawan di DPT Pengendalian. Karena menarik juga tentang lahan sawah dilindungi. Iya. Ada banyak isu di situ. Ada isu ketahanan pangan, tapi juga kebutuhan rumah juga tinggi. Satu ya, kebutuhan pokok, ya kan? Sama-sama pokok nih. Jadi bagaimana kemudian itu bisa kita selesaikan permasalahan itu. Nah, itu juga butuh dukungan penelitian karena beberapa daerah juga mempertanyakan gimana kalau sudah ditetapkan ya. Tapi tadi dijawab nanti di Direktorat Pengendalian mungkin yang lebih detail ya, karena di sini
Direktoratnya apa ya jadinya kalau di sini? Pendaftaran ya? Ya, pendaftaran betul, Pak. Pendaftaran hak atas tanah. Iya. Oke, ini nggak tahu Bu Ages, Bu Agnes, Pak atau Mbak, Ages ya makanya. atau Pak. Iya. Oke, kalau mungkin ada yang mau ditambahkan. Kalau tidak ada, saya kasih kesempatan yang lain. Oh, Bu Eli, Wahyu Ningsi. Bu Eli. Bertanya lagi, silakan Bu. Tentang tanah sawah absenter. Ada PNS tinggal di luar kecamatan di lahan yang dibelinya. Apakah PNS tersebut bisa balik nama, sertifikat ke dirinya? Apakah melalui IPPT atau bagaimana? Nah, mungkin Pak Norwan. Ya, mungkin Pak Tommy bisa bantu juga Pak. Kalau saya salah tolong dikoreksi Pak. Tapi setahu saya PNS ini salah satu unsur ya Pak yang tidak Kecualikan. bisa masuk ke pengecualian dari hal absente Pak. PNS, ASN lah Pak. Kalau sekarang kita mungkin nyebutnya ASN ya Pak. TNI, Polri, dan kawan-kawan. Memang dia dikecualikan dari pengertian absente Pak. Gitu kalau. Mungkin Pak Ya, Tommy kalau ada yang salah mohon itu dikoreksi kan Pak. ada kekhawatiran ya. Kan kalau pada prinsipnya tanah pertanian itu kan sudah diusahakan sendiri ya Pak. Nah, kalau dia bertempat tinggal di luar kecamatan lah ya. Betul. Ya enggak. Nah, dia diasumsikan wah dia tidak bisa mengusahakan tuh sehingga padahal harusnya lahannya harus produktif kan Pak, tapi tidak diusahakan. Jadi tidak produktif. Padahal satu sisi masih banyak petani grem gitu Pak yang membutuhkan tanah. Makanya ada ketentuan terkait dengan tanah absensi tadi Pak. Sampai sekarang masih berlaku tuh Pak. Di tahun berapa ya? 56 ya? Ya, kayaknya 56 Oh, Pak. pengecualiannya tahun 56 itu ya peraturannya. Undang-undangnya Pak, itu undang-undang. Oh, di undang-undangnya. Undang-undang ya, Mas Norwan, 5660 kali ya. Undang-undang PRP 56 tahun 60 kalau nggak salah ya. Iya, kayaknya iya Pak. Saya juga kurang mendalam Pak. Nah, ini ada berapa peraturan pelaksananya Pak. Memang ada pengecualian terkait dengan ketentuan tersebut Pak. Jadi kayak TNI ya, yang punya TNI, pangkat. Polri. Seperti itu Pak ya. Mungkin Pak ya. Nanti kita cek lagi deh Pak. Permennya ada tuh permen tahun berapa ya Mas? Jadi kita ini lagi Pak ya, karena emang bukan di institusi kami juga itu Pak, terkait absensi Pak. Ih, siap. Gimana Bu Eli? Masih atau ada yang lain? Masih ada yang ingin ditanyakan? Sebenarnya isunya cukup banyak. Tadi ada perubahan ya dari HGU kemudian menjadi HGB untuk kegiatan yang terkait dengan kegiatan bisnisnya dari HGU itu dimungkinkan. Terus tadi sempat saya baca juga ada isu tentang sebetulnya itu hak milik, tapi karena luasannya melebihi, dikoreksi Pak ya, 2 hektar ya kalau nggak salah. Itu harus bisa diperlakukan sebagaimana persyaratan perusahaan. Kalau nggak salah di slide-slide awal seperti itu ya. Jadi itu tetap milik, tapi karena luasannya begitu besar, mungkin 2 hektar tadi kalau nggak salah saya baca, itu perlakuannya ya orang itu harus dengan berbisnis gitu. Apa benar Pak ya tadi? Mungkin bisa diulangi Pak, tadi saya kurang dengar Pak. Jadi ada tanah milik, tapi karena luasannya melebihi 2 hektar atau berapa tadi yang 5 tadi hektar Pak. slide-nya? 5 hektar ya. Ya, kalau maka 5 hektar. dia harus sukarela. Apa namanya? Tadi bacanya bukan melepaskan tapi diperlakukan seperti izin usaha di slide tadi perorangan, ya. Pak. Perorangan awalnya. Di slide awal tadi saya sempat loh. Oh berarti mungkin karena background ketentuannya bahwa perorangan itu tidak segitu di awal-awal ya. Jadi dia diperlakukan atau syaratnya di atas harus di awal-awal. Dipersamakan dengan izin usaha. Mungkin slide nomor 5 Mbak Dian. Oh ini, mungkin ini Pak. Apa? Nomor 5 Mbak Dian, slide nomor 5. Slide nomor 5. Yang pelimpahan kewenangan, slide 9 coba. 9 Mbak Dian, 9. Jadi Pak, teknik pengusahaan yang baik. Nah, itu ya betul Pak. Jadi Pak ada di ketentuan yang 16 tahun 2022 memang diatur Pak. Jadi untuk mengantisipasi adanya pengembang terselubung ya Pak ya. Jadi untuk
milik non pertanian itu perorangan itu dibatasi sampai dengan 1,5 hektar. Oke. Sampai dengan 1,5 hektar. Terus untuk HGB dibatasi sampai apabila dia mohon lebih dari 2 hektar, dia harus dengan HGB, Pak. Harus dengan HGB. Ya kan, harus dengan HGB dan harus ada izin usaha. Oh, harus ada dengan izin usaha, Pak? Iya, karena disinyalir namanya itu mereka melakukan praktek ini, Pak. Pengembangan terselubung, Pak. Saya mana kita ketahui kan kalau dia pengembangan terselubung kan mungkin dia tidak mengajukan izin usahanya, Pak. Sehingga mengakibatkan nggak ada kewajiban dia untuk ini, Pak, menyerahkan fasos misalnya untuk jalan, ya kan, Pak. Betul. Nah ini jadi kendala, Pak. Sedangkan kalau dia punya izin, ya kan, Pak, dia kan pasti bakalan terkena ketentuan itu gitu kan, Pak. Dilakukan monitoring, evaluasi terhadap kegiatan usahanya gitu, Pak. Mungkin, Pak. Karena dalam ketentuan ini karena praktiknya seperti itu, Pak. Banyak sekali permohonan di kami yang kewenangan pusat. Sebelumnya kan kalau lebih dari 1 hektar itu kewenangan pusat, Pak. Nah ini banyak sekali permohonan 10 hektar perorangan. Oh, perorangan. Hanya misalnya untuk perumahan apa iya untuk rumah tinggal apa iya rumah tinggal sampai 10 hektar kan seperti itu, Pak. Iya, Pak. Padahal kan sebenarnya dia menghindari kewajiban itu tadi, Pak. Dan mungkin ya, Pak ya. Nah mungkin karena seperti itu makanya kita buat kebijakan bahwa hak milik non pertanian itu dibatasi sampai 1,5, Pak. Kemudian kalau lebih dari 2 hektar dia hanya bisa diberikan HGB. Kemudian teknik usaha yang baik ya, harus ada izin usaha, Pak. Seperti itu, Pak. Oke. Ini mohon izin, Pak Tommy, peraturannya apa, Pak? Ini, Pak, 16/2022, Pak. Yang itu, Pak, pelimpahan kewenangan. Ya, Pak. 16/2022 ya. Oke. Terima kasih. Mungkin masih ada satu kesempatan lagi? Nah, cukup hangat sore ini. Walaupun Jakarta hujan, Pak ya? Iya, Pak, lumayan, Pak, deres. Iya, oke. Basah Jakarta ini. Kalau tidak ada, mungkin masih ada kesempatan lain. Yes, masih ada ruang diskusi. Mudah-mudahan juga tidak memutus keinginan kita untuk terus mengeksplorasi dan mengembangkan di bidang agraria, terutama tentang isu-isu pendaftaran hak atas tanah. Tapi memang keterbatasan waktu di sore ini. Saya ingin mencukupkan pertemuan dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat Pak Tommy Christian, Mas Norwan, dan kawan-kawan di ATR BPN yang sudah memberi insight ya kepada kami dan kawan-kawan di Kota Malang atau yang mengikuti Zoom ini. Semoga di kesempatan yang lain kita bisa berjumpa dan saling bertukar pikiran tentang berbagai isu tentang agraria dan pendaftaran tanah. Akhirul kalam, saya akhiri pertemuan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tommy, Mas Norwan, kawan-kawan. Terima kasih Pak Daru. Mas Norwan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih.